Kekhawatiran sejumlah kalangan itu pelan-pelan mewujud. Sikap aparatur negara yang seharusnya netral dalam pemilu, mulai ada yang melaporkan tidak netral lagi. Netralitas aparatur negara, khususnya Polri dan TNI, serta pegawai negeri sipil atau PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni anggota TNI Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih. Larangan anggota TNI Polri menggunakan hak pilihnya juga diatur dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. PNS, termasuk aparatur sipil negara atau ASN, tidak kehilangan hak memilih dan dipilih. Tetapi sebagai pelayan masyarakat, mereka harus menjaga netralitasnya. Dalam pertemuan di antara 3 bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 30 Oktober lalu, bersama Presiden Joko Widodo, netralitas penyelenggara negara, khususnya presiden, juga disuarakan. Pemilu, termasuk pilpres, harus berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Presiden sebagai kepala negara adalah sosok yang paling bisa menggerakkan penyelenggara negara untuk mematuhi perintahnya. Pelan-pelan, semula dengan suara yang lirih, tetapi semakin lama kian kencang. Ada dugaan aparatur negara yang bertugas di Bali, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, serta beberapa daerah lain dilaporkan tidak netral lagi. Alat peraga sosialisasi calon presiden, calon wakil presiden tertentu dilepas oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Anggota Polri juga disebutkan melakukan tindakan intimidatif. Pelayan publik juga dilaporkan melakukan aktivitas yang menguntungkan salah satu pasangan bakal capres, bakal cawapres. Presiden Jokowi yang berulang kali menyatakan sikapnya di pemilu akan netral, tetapi dalam bahasa yang lain dinilai terlalu memihak pasangan bakal capres, bakal cawapres tertentu. Ia juga dinilai tak lepas tangan dalam pencalonan putranya Gibran Rakabuming Raka, sehingga bisa melenggang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi kala masih dipimpin Anwar Usman yang juga adik iparnya Presiden Jokowi. Anwar dinyatakan melakukan pelanggaran berat kode etik Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan MK dan diberhentikan sebagai Ketua MK. Pelanggaran pemilu pun disinyalir terjadi. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menengarai adanya pelanggaran pemilu yang melibatkan aparatur negara. Sejumlah tokoh masyarakat yang berkumpul di Rembang, Jawa Tengah pada Minggu kemarin meminta jangan terjadi lagi campur tangan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu yang bisa melukai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Biarkanlah pemilu berlangsung dengan jujur dan adil. Tentu, aparatur negara yang kini dipimpin Presiden Jokowi bisa saja menolak sangkaan itu. Rangkaian penyelenggaraan pemilu masih panjang dan semoga pelanggaran pemilu itu tak pernah terjadi, sehingga pesta demokrasi mendatang bisa berlangsung damai. Kalau memang terjadi, aparatur negara bersikap tidak netral dalam rangkaian pemilu ini, segera berhentilah. Rakyat semakin cerdas dan tahu pilihan terbaiknya.